belum jadinya Oke, saya mulai. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Fadliani, mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas Pantai Sakti Tegal. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah. Selanjutnya saya ulangi absen lagi ya yang udah ada di sini. Rizky Ananda, kemudian ada Saki Ananda, Ada Bu. ada Reva Valeri, Tadi Bu, ada Aditya Haikal, ada Nazifa Al-Musifa, ada Bu, Nadia Salsabila, Muhammad Gilang Aulia, ada lagi Rifki Zain Alvano, terus ada Farah Husna Amalia. Pada mata pelajaran ekonomi dengan materi perpajakan termasuk dalam kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi dan 4.7 yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari materi pajak ini, tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan mengenai pengertian pajak. Ada juga ciri-ciri pajak, terus ada juga fungsi, manfaat, terus ada asas-asas pajak dan lainnya. Masuk ke materi. Kira-kira kalau misalnya ada ini kan pelajaran ekonomi, kalau ada gambar seperti itu, kira-kira itu kita akan mempelajari materi apa mengenai Pajak. perpajakan. Baik. Selanjutnya apa sih itu pajak? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu Bu. Oke, kita belajar pajak. Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari materi pajak ini, tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan mengenai pengertian pajak. Ada juga ciri-ciri pajak, terus ada juga fungsi, manfaat, terus ada asas-asas pajak dan lainnya. Masuk ke pengertian pajak. Pengertian pajak disebutkan di sini kontribusi wajib oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Terus selanjutnya ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak ada 5. Yang pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Iuran wajib. Selanjutnya ada pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Karena pajak itu ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada sumber pembiayaan pengeluaran kolektif, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, serta balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Nah, kalau ada pertanyaan, siapa sih yang harus bayar pajak gitu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, pasti semua yang menjadi wajib pajak, yaitu rakyat Indonesia, misalnya pajak di Indonesia. Selanjutnya ada masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Kenapa fungsi anggaran? Fungsi anggaran pajak karena seluruh pembiayaan di Indonesia itu berasal uangnya dari uang pajak. Jadi apa yang kalian berikan kepada pajak, apa yang kalian bayarkan di pajak, itu nantinya untuk operasional Indonesia. Itu jadi untuk anggaran. Misalnya kira-kira tahun depan kita
negara akan memperoleh pajak berapa, gitu, masukan berapa. Nah itu dari anggaran tersebut nanti bisa dikelola menjadi APBD, APBN, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi mengatur. Untuk fungsi mengatur, diantaranya yaitu karena pajak dapat dijadikan sebagai instrumen yang menjadi tujuan tertentu atau yang selanjutnya ada stabilitas. Dengan adanya pajak itu kan ada penjualan, misalnya kita impor atau kita ekspor, di situ kan ada ketentuan pajak, jadi kita bisa menekan tingkat impor supaya misalnya harga-harga barang-barang dari luar itu tidak mudah masuk ke Indonesia, berarti pajak impornya itu besar supaya si importer itu tidak mudah ngirim barang ke Indonesia. Selanjutnya ada fungsi redistribusi pendapatan. Menyambung dengan fungsi anggaran tadi, redistribusi pendapatan itu jadi perolehan pajak negara memperoleh pajak uangnya itu untuk apa saja, seperti membangun jalan atau misalnya membangun jembatan dan operasional lainnya. Itu 4 fungsi dari pajak. Selain fungsi juga ada manfaat yang pertama untuk bagi pemerintah yaitu untuk biaya pengeluaran negara. Misalnya pemasukan negara kemarin APBD, APBN, biaya negara itu, pendapatan negara itu bisa dapat dari mana saja, salah satunya dari pajak. Jadi misalnya pendapatan negara dari pajak, jadi pengeluaran negara juga diambilnya dari hasil pajak. Untuk masyarakat yaitu menerima pelayanan negara. Jadi seperti sebenarnya bahan bakar minyak dan lain-lain itu kan mahal ya, dari bahan mentahnya itu mahal, tetapi misalnya karena ada pajak jadi membantu untuk misalnya jadi ada subsidi BBM, terus ada dan subsidi lainnya. Itu manfaat dari pajak. Untuk selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak yang pertama ada tarif proporsional. Tarif proporsional contohnya apa? Tarif proporsional itu contohnya pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Tarif proporsional itu misalnya tarif yang sejalan atau sebanding dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Atau misalnya jika penghasilannya kecil, maka pajak yang ditetapkan juga kecil, dan jika penghasilannya besar, maka jumlah pajak yang ditetapkan juga besar gitu. Untuk tarif progresif yaitu tarif pajak yang semakin besar penghasilannya, maka tarif pajaknya juga semakin besar. Nah, sedangkan untuk degresif itu kebalikannya. Semakin misalnya pajaknya akan semakin turun bila pendapatannya semakin besar. Jadi kalau progresif, tarif pajaknya akan semakin besar jika penghasilannya besar, itu progresif ya, pendapatan akan besar jika tarif pajak akan besar jika penghasilannya besar, itu progresif. Selanjutnya degresif itu pendapatan semakin tinggi pendapatan atau semakin tinggi meningkat pendapatannya, maka tarif pajaknya akan menurun. Beda dengan tarif tetap, berapapun pendapatan yang kita peroleh itu tarifnya akan tetap. Oke. Selanjutnya ada perhitungan. Di sini kita akan belajar tarif pengenaan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan ini diatur pada PPh pasal 21. Bisa kalian lihat di sini. Ini per tahun ya. Jadi apabila penghasilan orang tua kalian atau kakak kalian itu 0 sampai 50 juta per tahun, maka tarif pajak yang dikenakan itu 5%. Dan selanjutnya ada penghasilan di atas 50 juta sampai dengan batas 250 juta rupiah per tahun, maka tarif pajak yang dikenakan 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai dengan batas 500 juta, maka tarif pajak yang dikenakan 25%. Untuk penghasilan di atas 500 juta, maka tarif pajak yang dikenakan itu 30%. Kira-kira, misalnya ada contoh soal seperti ini. Pada tahun 2016,
Pajak penghasilan terutang dari Dina yang memiliki penghasilan kena pajak 70 juta rupiah adalah, kita hitung pertama. Tadi pertama kan di sini nominal paling besar 50 juta ya, terus yang kedua 250 juta. Apabila ada soal seperti ini, kita bukan misalnya 70 juta kan berarti masuk yang 15%, berarti 70 juta dikali 15%, bukan seperti itu. Tetapi perhitungannya yaitu angka terbesar terlebih dahulu 50%, yang untuk 5% kan berarti 50 juta. 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. Sisa dari penghasilannya 20% baru dikalikan dengan tingkatan selanjutnya yaitu 15%. Jadi 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000, kemudian 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Jadi Dina yang memiliki penghasilan kena pajak 70 juta rupiah per tahun pada tahun 2016 akan membayar pajak penghasilan yaitu 5.500.000. Nah, jika ada pertanyaan, misalnya pajak penghasilan Dina itu, misalnya penghasilan kena pajaknya Dina itu 50 juta, berarti pajak yang dibayarkan berapa? Jika penghasilan Dina per tahunnya itu 50 juta, berarti kena pajaknya berapa? Ada yang bisa jawab? Penghasilan Dina 50 juta, berarti bayar pajaknya berapa? Halo? Halo? Iya Bu. Bila Dina memiliki penghasilan 50 juta, berarti penghasilan bayar pajaknya berapa? Misalnya 50 juta, berarti bayar pajaknya berapa Dina? Yang 50 ya Bu. 2.500.000. Kan berarti kalau misalnya penghasilan Dinanya 50 juta, berarti yang dihitung cuma 5% aja. Jadi 5% dikali 50 juta. Jadi yang dibayarkan Dina apabila penghasilan Dina 50 juta, jadi yang dibayarkan 2.500.000. Kalau penghasilan Dina 40 juta, coba kita hitung bareng. Jika penghasilan Dina itu 40 juta per tahunnya, yang dibayarkan Dina berapa? Juta aja. 40 juta. Berapa? Jika per tahun Dina memiliki penghasilan 40 juta, jadi Dina harus membayar pajak sebesar kalau 40 juta berarti masuknya yang pertama ya, penghasilan 0 sampai dengan batas 50 juta rupiah. Jadi tarif pajak yang dikenakan itu 5%. Jadi apabila Dina memiliki penghasilan 40 juta, Dina harus membayar pajak sebesar 5% dikali 40 juta sama dengan berapa? Dikali 40 juta. Halo? 2 juta Bu. Iya, 2 juta rupiah, betul. Saya. Oke. Selanjutnya, di sini ada materi mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Ini contohnya ada perbedaan pajak dengan retribusi.
Misal, perbedaannya itu ada 4. Yang pertama berdasarkan dasar hukum. Apabila pemungutan pajak itu dasar hukumnya diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemungutan retribusi itu didasari oleh peraturan pemerintah. Yang kedua berdasarkan balas jasa. Jika pajak, ini garis bawah ya, balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung. Ya, balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung. Jadi ketika kita bayar pajak itu kita nggak bisa merasakan langsung hasil kita membayar pajak. Jadi tidak secara langsung. Misalnya kita bayar pajak motor gitu kan, kita kan mikir buat apa sih kita bayar pajak motor gitu. Sebenarnya secara tidak langsung kita bisa menikmati jalan raya yang aman, tidak berlubang, atau misalnya kita bisa menikmati dari, kalau dulu misalnya untuk ke desa sebelah itu harus menyeberangi sungai, kalau sekarang ada jembatan. Nah itu secara tidak langsung pajak itu membantu di situ. Jadi balas jasa pajak itu tidak bisa ditunjukkan langsung. Sedangkan kalau misalnya retribusi itu bisa secara langsung dirasakan oleh pribadi atau individunya. Perbedaan yang ketiga ada sifat dan sanksi. Pajak bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar. Jadi makanya banyak perusahaan-perusahaan kalau misalnya di berita kan banyak mangkir dari pajak. Misalnya sebenarnya pajak yang dikenakan itu besar, tapi banyak koruptor pajak, jadi diakalin biar bayar pajaknya itu sedikit. Itu mesti ada sanksinya karena membayar pajak itu wajib. Sedangkan retribusi, pungutannya itu bisa paksaan, tetapi diserahkan lagi kepada pihak yang bersangkutan atau individunya mau bayar atau enggak gitu. Jadi putusan akhirnya itu diserahkan pada pihak yang bersangkutan. Kalau misalnya nggak mau bayar, tidak ada misalnya sanksi yang berat untuk pungutan retribusi. Beda dengan pajak, misalnya tidak bayar, mesti dikenakan sanksi, misalnya penjara seperti itu. Yang keempat ada lembaga pemungut. Lembaga pemungut yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Selanjutnya ada asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak ada 4. Asas quality, equality, asas certainty, asas convention of payment, dan asas ekonomi. Yang pertama, asas equality, yaitu pentingnya pajak sebagai keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Untuk masing-masing subjek pajak, maksudnya di sini yaitu menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Untuk selanjutnya ada asas certainty, yaitu asas yang menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Jadi udah diatur. Asas yang ketiga yaitu asas convenience of payment, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Misalnya wajib kendaraan atau yang bayar PPKB itu kan ada pertanggalnya ya. Jika lewat tanggal tersebut biasanya akan dikenakan denda berapa gitu. Jadi asasnya itu harus sesuai waktunya, itu harus tepat. Selanjutnya ada asas ekonomi, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Jadi pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Misalnya seperti tadi, penghasilannya kita 50 juta, tetapi kena pajaknya atau kita harus membayar pajak 70 juta, itu kan lebih besar dari penghasilannya. Jadi ya sebenarnya asas pemungutan pajak itu harus ekonomi, jadi harus imbang. Seperti tadi 50 juta berarti kena pajaknya itu hanya 5% seperti itu, atau 2.500.000. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu dibagi 3. Yang pertama ada berdasarkan pihak yang menanggung. Yang kedua ada berdasarkan lembaga pemungut pajak, dan berdasarkan sifat pajak. Kalau untuk berdasarkan pihak yang menanggung,
Pajak pendampingan dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara langsung. Contohnya apa, Bu? Contohnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan kan secara langsung ya. Misalnya juga ada pajak kendaraan bermotor. Jadi kita membeli motor, berarti kita harus membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Itu pajak langsung. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung contohnya apa? Contohnya itu kita membeli rokok. Ya, itu PPN ya maksudnya. Pajak tidak langsung itu contohnya PPN. Jadi misalnya kita beli rokok, atau biasanya ada yang suka junk food, itu misalnya kita bayar junk food itu contohnya di KFC. Secara tidak langsung kita kan ketika kita membayar, jadi kita beli makan, itu kan kita juga plus membayar pajak, tidak hanya membayar makanannya saja. Nah, kalau misalnya junk food seperti itu, biasanya si pajak itu dikenakan kepada si pembelinya, bukan si penjualnya. Itu secara tidak langsung. Pajak tidak langsung contohnya PPN seperti tadi, rokok atau junk food. Untuk pajak langsung itu contohnya seperti penghasilan dan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada berdasarkan lembaga pemungut pajak. Lembaga pemungut pajak contohnya ada pajak negara, itu pajak yang dikenakan oleh negara. Contoh misalnya pajak yang dibayarkan untuk negara, yang dipungut oleh negara secara langsung. Itu contohnya kayak pajak penghasilan. Pajak penghasilan tadi masuk ke pajak negara. Sedangkan kalau misalnya pajak daerah itu contohnya pajak kendaraan bermotor. Kayak misalnya BPKB. Kalau misalnya plat nomornya di daerah Jawa Tengah atau misalnya daerah sini Pemalang, Tegal, itu kan berarti bayar pajaknya di daerah tersebut. Tapi misalnya plat nomornya B di Jakarta, berarti kan bayar pajaknya kan di Jakarta ya. Enggak misalnya plat B harus bisa bayar di Tegal, itu nggak bisa. Plat misalnya plat B harus bayar di tempatnya di Jakarta. Kalau plat G juga, aku punya motor plat G, cuma harus bayar pajaknya mana ya? Misalnya di Jakarta, nggak bisa. Plat G itu bayarnya di daerah Tegal, Pemalang dan lain-lain. Itu berdasarkan lembaga pemungut pajak. Selanjutnya ada berdasarkan sifat pajak. Sifat pajak yang pertama yaitu pajak subjektif. Subjektif contohnya apa? Subjektif yaitu contohnya pajak bumi dan bangunan, itu pada subjeknya orangnya langsung. Sedangkan pajak objektif itu contohnya pajak penjualan cukai. Itu 3 jenis pajak berdasarkan masing-masing ya. Kata-katanya udah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan yang kedua, kemarin kan kita sudah membahas yang pertama, yang kemarin itu kita udah membahas mengenai pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, tarif pajak, perbedaan pajak dengan modalitas lainnya, dan penggunaan pajak serta jenis-jenis pajak. Kalau yang untuk kita ingat lagi, pengertian pajak itu sendiri itu apa? Itu kata kuncinya kata kunci. Ulangi, Bu. Ya, pengertian dari pajak, misalnya mengulas kemarin, pengertian dari pajak itu apa? Kata kuncinya aja, jadi misalnya 1 atau 2 kata. Kontribusi masyarakat. Kontribusi masyarakat kepada negara untuk pembangunan negara. Jadi pembayaran pajak. Tadi yang jawab siapa? Kita Wama. Ya, pembayaran pajak. Itu selain kita membayar pajak, kita juga untuk kembali lagi ke kita. Jadi kita membayar pajak, kita juga
mendapatkan manfaat dari pajak itu sendiri. Kayak kemarin kan manfaatnya itu tidak dirasakan langsung, seperti setelah kita membayar pajak, kita buat apa sih bayar pajak? Oh, sebenarnya kita bisa membantu pemerintah untuk pembangunan jalan atau pembangunan jembatan dan lain-lainnya. Subsidi-subsidi lain juga biayaannya dari pajak. Ciri-ciri pajak kemarin ada 5, terus manfaat pajak tadi disebutkan, tarif pajak, dan lain-lain. Kemarin juga sudah ada 12 siswa yang mengerjakan soal ya di Google Form. Ya, nilainya bisa dilihat sendiri ya, nanti barangkali materinya bisa dipelajari lagi ya. Ketika ditanyakan kembali oleh Pak Yunus, materinya bisa paham dan ilmunya bisa terserap dengan baik. Oke, untuk materi hari ini, apabila melihat gambar tersebut, kira-kira kita masih belajar mengenai pajak ya. Materi selanjutnya, kemarin sepertinya saya sudah menyebutkan, besok atau hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Oke, ini hari ini karena misalnya ini gambaran atau simulasi dari pajak yang kita bayarkan. Misalnya kita membayar pajak 1 juta, uang pajak kita. Untuk apa aja sih pemerintah membayar pajak? Suara saya terdengar ya? Dengar. Untuk apa saja sih uang 1 juta kita? Yang pertama, misal di sini untuk pendidikan. Selanjutnya untuk pariwisata, ada juga untuk subsidi kesehatan seperti BPJS ya. Ada lagi untuk ekonomi, pelayanan umum, dan lain sebagainya. Itu uang pajak yang kita bayarkan. Jadi tersalurkan ke berbagai sektor. Nggak cuma misalnya bayar pajak kotor, berarti hanya untuk kotor saja, tidak seperti itu. Tapi dibagikan secara merata sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan di negara kita sendiri dan kembali lagi untuk masyarakatnya kita sendiri. Selanjutnya, untuk hari ini ada pembagian kelompok, misalnya 3-4 orang. Tugasnya nanti ada di akhir, kita ngikuti materi dulu aja. Kelompok saya bebaskan ya, terserah maksudnya pembagiannya. Terus selanjutnya ada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Materi yang kedua, alur administrasi perpajakan di Indonesia. Yang ketiga ada objek dan tata cara pengenaan pajak, dan yang keempat tantangan pemungutan pajak. Kita masuk yang pertama, yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pada awal adanya pajak, kita menganut sistem Official Assessment System yang dilaksanakan hanya sampai tahun 1967. Nah, di situ mengatur apa? Wewenang pemungutan pajak hanya ditentukan oleh pemungut pajak saja. Jadi pemungut pajaknya meminta langsung kepada si masyarakat atau rakyat atau si wajib pajak. Kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 1968 sampai 1983, ada sistem baru yaitu Semi-Official Assessment System dan Withholding System. Jadi ada blending atau ada pencampuran sistem yang lama dengan menuju sistem yang baru. Nah, di situ wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajak. Jadi kedua belah pihak ada kontribusinya. Nah, setelah tahun 1983 sampai sekarang kita menganut sistem Full Self-Assessment System yang dilaksanakan pada tahun 1983. Nah, sampai sekarang wajib pajak bisa menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Bahkan sekarang misalnya kita mau bikin NPWP, nomor pokok wajib pajak, atau kita mau menghitung pajak yang kita keluarkan, itu kita menghitung sendiri. Jadi kita bisa tahu maksudnya sebenarnya kita bayar pajaknya berapa gitu. Jadi kemungkinan ada kecurangan dan lain-lain itu sedikit. Nah, di sini kita menganut sistem Full Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak.
Dan yang selanjutnya ada alur administrasi perpajakan di Indonesia. Alurnya itu seperti apa? Pertama, kita mendaftarkan diri ke kantongan pajak atau misalnya kita membuat NPWP. Selanjutnya kita sudah bisa menjadi wajib pajak. Kita sudah menjadi wajib pajak. Pembukuan, pencatatan, perhitungan dan lain-lain itu dilakukan oleh kita sendiri. Pelunasan pajak, pelaporan pajak. Nah, untuk pajaknya itu mengawasi kantor pajaknya ya. Itu mengawasi. Terus kalau misalnya kita sebenarnya kita sudah wajib pajak, terus kita tertera di situ harus membayar pajak pada tanggal sekian. Nah, di situ ada penagihan pajak. Terus benar nggak sih yang kita bayarkan segitu gitu dan lain-lainnya. Jika misalnya ada kesalahan, kita bisa mengajukan banding, gugatan dan peninjauan kembali. Layanan pajak sekarang itu sudah pro dengan wajib pajak atau sudah pro dengan masyarakat. Lanjutkan kembali. Setelah alur pajak, ada objek dan tata cara pengenaan pajak. Apa sih objek pajak? Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Nah, objek pajak itu misalnya apa? Kemarin kita belajar ada pajak penghasilan. Berarti objek pajaknya apa? Penghasilan. Ada lagi objek pajak mengenai PPN atau pajak untuk rokok, untuk barang tertentu ya, rokok. Berarti objek pajaknya siapa? Si rokok yang dikenakan. Nah, kalau misalnya subjek pajak berarti orang yang membayarkannya. Nah, di sini ada beberapa cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel. Antara lain yang pertama ada stelsel nyata, yaitu pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh. Kayak seperti kemarin, penghasilan kena pajak baru bisa kita hitung biaya pajaknya setelah 1 tahun. Kan misalnya kita penghasilan per bulannya itu 3 juta. Oh, kemarin kan 3 juta berarti 5% 3 juta berapa? Kan 30 juta berarti masuk yang kolom pertama ya, 0 sampai 50 juta. Itu baru dikalikan 5, itu tidak seperti itu. Tetapi 3 juta itu, dan misalnya kita tiap bulannya tetap 3 juta, jadi 3 jutanya dikalikan 1 tahun terlebih dahulu. Jadi 3 kali 12 baru dikalikan dengan tarif pajaknya. Misalnya 3 juta kali 12 ada 36 juta. 36 juta berarti masuknya ke kolom yang pertama, 0 sampai 50 juta. Tarif pajaknya yaitu 5%. Baru di situ kena pajaknya. Ini di stelsel nyata ya, pemungutan pajak baru dilaksanakan di akhir tahun. Untuk yang kedua, ada stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak dapat dilaksanakan di awal tahun. Misalnya di akhir tahun kemarin belum selesai untuk pembayaran pajaknya. Oh ya, awal tahun kita masih bisa untuk membayar pajak. Paling lambat untuk pembayaran pajak biasanya di bulan Februari untuk pajak penghasilan ya. Oke, selanjutnya ada stelsel campuran. Stelsel campuran itu apa? Yaitu perhitungan kembali kelebihan atau kekurangan pajak di akhir tahun yang dibayarkan di awal tahun. Kemarin misalnya kita hitung, kan kita menghitung sendiri ya, kita pendapatannya segini. Terus ternyata pajak yang kita bayarkan itu berlebih, atau sebenarnya kita membayar pajaknya itu kurang. Itu bisa dihitung kembali atau ditinjau kembali. Misalnya itu terjadi di akhir tahun, itu bisa dikembalikan atau bisa kita bayarkan di awal tahun berikutnya. Itu tata cara pengenaan pajak. Selanjutnya ada tantangan pemungutan pajak. Tantangan pemungutan pajak ini ilustrasi, ada gambar
Misalnya tantangan pemungutan pajak itu apa sih? Masih banyak orang atau misalnya pribadi itu yang enggan untuk membayar pajak. Masih buat apa sih kita bayar pajak? Misalnya kan banyak juga sekarang motor-motor juga BPKB-nya mati karena nggak mau bayar pajak seperti itu. Itu tantangan negara untuk biar kita mau, apalagi kita sebagai generasi muda agar kita sadar pajak. Dan karena setelah kita pelajari, pajak itu untuk bangun negeri, untuk kita sendiri. Jadi kita membayar pajak untuk diri kita sendiri, untuk pembangunan negeri yang lebih baik lagi, untuk ekonomi yang lebih stabil lagi. Jadi tantangan pemungutan pajak itu sebenarnya kepada diri kita sendiri. Nah, sekarang sebagai generasi muda, kita bisa mengenalkan kepada orang-orang tua, saya di rumah BPKB-nya mati motor. Oh Pak, kita bayar pajak aja Pak, daripada misalnya ada takut-takut ketemu polisi, atau kita kan bisa nggak tenang ya. Ada lagi misalnya sebenarnya kita bayar pajak juga buat kita sendiri. Oh Pak, misalnya kita bisa menjelaskan seperti itu. Kalau penghasilan Dina 40 juta, coba kita hitung bareng. Jika penghasilan Dina itu 40 juta per tahunnya, yang dibayarkan Dina berapa? Juta aja. 40 juta. Berapa? Jika per tahun Dina memiliki penghasilan 40 juta. Jadi, Dina harus membayar pajak sebesar kalau 40 juta berarti masuknya yang pertama ya, penghasilan 0 sampai dengan batas 50 juta rupiah. Jadi tarif pajak yang dikenakan itu 5%. Jadi apabila Dina memiliki penghasilan 40 juta, Dina harus membayar pajak sebesar 5% dikali 40 juta sama dengan berapa? % dikali 40 juta. Halo? 2 juta, Bu. Iya, 2 juta rupiah, betul. Oke, selanjutnya ada tugas mandiri atau latihan soal seperti yang tadi saya jelaskan. Sebelumnya ada pertanyaan dari penjelasan yang tadi, ada yang kurang jelas atau kelewat? Jelas, Bu. Cukup jelas. Link ini bisa dicatat ya. Jadi di situ ada 10 pertanyaan pilihan ganda dikerjakan hari ini. Nanti coba saya cek untuk siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Itu sudah dicatat, atau nanti saya share ke ketua kelas atau yang mewakili. Saya minta nomor HP atau kalian nanti bisa Sakti, Sak. Jadi serajo juga katanya. Setelah materi pembelajaran disampaikan, mahasiswa praktikan membuat soal latihan mata pelajaran ekonomi dengan materi perpajakan untuk kelas 11 IS 1 SMA Al-Irsyad Kota Tegal. Peserta didik dapat mengakses tugas individu ini melalui link Google Formulir yang telah dibagikan. Soal latihan berisi 10 soal pilihan ganda dengan materi yang telah dijelaskan oleh mahasiswa praktikan sebelumnya. Setelah mengerjakan soal, peserta didik dapat melihat langsung skor atau nilai yang diperoleh.
Mahasiswa praktikan mengecek hasil pekerjaan peserta didik. Nilai yang diperoleh peserta didik menjadi salah satu gambaran seberapa banyak peserta didik yang dapat menerima atau memahami materi yang telah disampaikan. Mahasiswa praktikan mengoreksi hasil pekerjaan siswa kelas 11 IE 1. Dari jumlah total 21 siswa dalam satu kelas, terdapat 13 siswa yang mengerjakan soal latihan individu materi perpajakan ini. Nilai yang diperoleh pun beragam. Nilai terbesar yaitu 90 dari 100 diperoleh Mesya Adiati Mulia, dan terdapat nilai terendah yaitu 30 dari 100 oleh 2 peserta didik lainnya. Dari 13 siswa memperoleh hasil nilai rata-rata yaitu sebesar 60. Untuk hari ini ada pembagian kelompok, misalnya 3-4 orang. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan kan ada tugas kelompok ya di awal. Tugasnya itu, nah, buatlah sebuah bagian tentang alur administrasi perpajakan. Nah, kan kita membuat gambar. Saya ulangi, kita membuat gambar seperti tadi alur administrasi. Dikirimkannya melalui WA aja ya, nggak usah melalui email. WA saya. Dan nomor 0878 002 1866. Jadi misalnya ada kelompok tadi yang sudah bergabung 12 ya kurang lebih, itu misalnya dibagi menjadi 3 kelompok, jadi per kelompoknya itu 4. Itu salah satu dari kelompok anggota kelompoknya itu kirimkan gambar alur administrasi perpajakan. Saya ambil kesimpulan dulu untuk hari ini ya. Kesimpulan untuk hari ini yaitu pajak dibayar, kita wajib membayar pajak, dan pajak dibayar untuk pembangunan di Indonesia itu lebih lancar. Jadi saya lanjutkan untuk materi untuk besok. Materi untuk besok itu ada 4. Yang pertama ada sistem pemungutan pajak, yang kedua ada alur administrasi perpajakan di Indonesia, yang ketiga ada objek dan tata cara pengenaan pajak, dan yang keempat ada tantangan pemungutan pajak. Oke, Bu. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya atau kontribusinya untuk pembelajaran hari ini dan kemarin. Hari ini kita mempelajari materi mengenai perpajakan dari A sampai Z. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan ke WA, atau misalnya mau kenalan, mau main dan lain-lain, misalnya lagi main ke UTS dan lain-lain, bisa hubungi saya. Misalnya ada tugas dan lain-lain, bisa. Selanjutnya saya akhiri, terima kasih, kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, terus semoga kalian selalu diberi kesehatan, semoga diberi sehat, nikmat iman, nikmat sehat dan lain-lain. Oke, jika materi sudah cukup, materi sudah saya sampaikan, perkenalan sudah, terus poin juga sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Kenapa macam mana? Saya menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan OPK 3. Salam Pendidikan Ekonomi Universitas Mancasakti Tegal, stay safe and stay healthy.